vision. Selamat siang ibu-ibu. Siang. Masih semangat ya? Semangat. Jadi ibu-ibu harus tetap semangat dalam melaksanakan pertemuan PKH ini ya. Ya. Sekarang kita lanjut lagi diskusinya Bu ya. Jadi kita belajar kembali. Jadi tadi kan sudah diterangkan ya tentang contoh-contoh kekerasan dan perlakuan tidak baik kepada Anak. Nah, tadi sudah disebutkan dengan body mapping ya. Dari gambar ini atau body mapping ini, adakah bagian tubuh yang tidak tersentuh oleh kekerasan Bu? Tidak ada. Tidak ada ya. Tadi kan sudah ditandai semua. Dari kepala, wajah, tangan, paha, kaki, betis, dan lain sebagainya kita sudah tandai tadi ya. Ya. Nah, jadi semua ini dapat menjadi dampak dari kekerasan tersebut ya. Banyak ibu-ibu yang memukul tangan, menampar muka, terus menjambak rambut ya. Ya. Jadi tidak ada yang luput dari kekerasan. Sekarang coba kita perhatikan flip chart Bu ya. Flip chart tentang bentuk dan contoh kekerasan kepada anak. Yang pertama, kekerasan itu dibagi menjadi 3 Bu ya. Kekerasan fisik, kemudian psikis, dan kekerasan seksual. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka pada tubuh anak ya. Contohnya memukul, mencubit, menampar, menendang, menginjak-injak, mengguncang-guncang, terus memasukkan cabai ke mulut. Kan seperti itu ya. Jadi contohnya apa Bu? Mencubit ya, mencubit, memukul, menjambak, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk dari kekerasan fisik. Nah, coba sekarang di sini ada ndak yang suka mencubit anaknya? Ada. Udah ada, beneran ndak ada ini Bu ya? Ya, Pak. Ya. Jangan-jangan Bu Ella ini suka mencubit anaknya. Enggak. Jadi Kasihan, Pak. kenapa tidak boleh mencubit ya? Karena yang akan rugi itu sampian Bu ya. Ketika sampian sudah mencubit anaknya, yang jelas nanti akan memar, akan luka. Yang rugi siapa Bu? Kita. Ya sampian semua. Toh nanti akan dibawa ke dokter ya. Malah nambah biaya. Terus yang kedua adalah kekerasan psikis ya. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan atau disadari oleh pelaku. Jadi kekerasan psikis ini Bu sering kita lakukan Bu ya, sering ibu-ibu lakukan, namun ibu-ibu ini tidak sadar Bu ya. Contohnya apa Bu? Contohnya adalah memelototi anak, mengatakan anak bodoh atau tuli. Terus membanding-bandingkan jika sampian punya anak 2 antara kakak dan adik. Sama sampian ini dibandingkan Bu, oh kamu ini nak kalah sama kakaknya. Nah itu tidak boleh ya Bu ya. Itu termasuk tindakan yang salah dan termasuk kategori kekerasan apa Bu? Kekerasan psikis ya. Di sini ada yang seperti itu Bu. Kadang, Pak. Oh kadang ya. Contohnya seperti apa? Memelototi anak. Memelototi anak.
seperti semisal ya, ibu menyuruh anaknya membeli cabai ke pasar. Nak, minta tolong ibu belikan cabai ke pasar, tapi anaknya tidak mau ya. Sama ibu itu dipelototi kan ini, Bu. Iya, Wah, gitu ya. kesal, Pak. Nah, jadi itu tidak boleh atau dibentak ya. Nah, itu tidak boleh. Apa yang dapat disebabkan oleh kekerasan psikis itu, Bu? Biasanya kata Bu Ella tadi pernah memelototi anaknya. Apa yang terjadi pada anaknya, Bu? Anak jadi seperti ketakutan gitu. Ketakutan, jadi terganggu emosionalnya, Bu ya. Jadi dampaknya itu sangat riskan sekali, Bu ya. Terus yang ketiga ini adalah kekerasan seksual ya. Apa kekerasan seksual itu, Bu? Kekerasan seksual adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan atau disadari oleh pelakunya. Jadi terkadang kekerasan ini tanpa disadari dapat terjadi di mana saja, Bu, gitu ya. Jadi saya mohon agar ibu-ibu ini selalu menjaga putra-putrinya, Bu ya, agar terselamatkan dari tindakan atau kekerasan seksual. Contohnya apa, Bu? Seperti penyentuhan pada organ intim ya, terus pencolekan pada organ intim dan lain sebagainya. Sekarang kan di berita-berita itu ramai, Bu ya, tentang begal payudara. Nah, itu adalah contoh dari kekerasan seksual ya. Terus apa dampaknya, Bu? Dampaknya kekerasan seksual itu, Bu ya, anak bisa depresi ya. Jadi saya mohon kepada ibu-ibu agar selalu menjaga anaknya. Kalau keluar malam anaknya dijaga enggak, Bu? Dijaga. Nah, jadi kalau keluar malam anaknya itu dijaga, Bu, atau harus bersama ibu atau ayahnya, harus diantar ya. Jangan biarkan anak itu berjalan sendirian di malam hari. Karena kenapa? Itu akan menjadi akan menjadi dampak gitu jika ibu-ibu ini membiarkan anaknya keluar sendirian ya. Jadi akan sangat mudah kekerasan seksual itu mereka dapat ya. Terus dari 3 jenis kekerasan ini, Bu ya, yang sering terjadi di lingkungan itu kekerasan yang apa, Bu? Yang terjadi di lingkungan ibu semua ini? Psikis. Kekerasan psikis. Itu penyebabnya siapa, Bu? Orang tua. Orang tua, terutama orang tua, karena kekerasan ini tanpa disadari dilakukan sering ya. Jadi tanpa disadari kekerasan ini sering dilakukan oleh ibu-ibu ya. Jadi mulai sekarang, Bu, Anda itu tidak boleh melakukan kekerasan baik fisik, psikis dan seksual. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang tentang kekerasan terhadap anak. Bisa dipidana ya, Bu ya. Tidak boleh melakukan kekerasan ya. Masih semangat, Bu? Ya, Masih semangat. Ternyata ibu-ibu ini ya. Kita biar lebih semangat, kita saya punya permainan, Bu ya. Permainannya tebak-tebakan. Kalau tidak tahu nanti bernyanyi ya. siap. Sanggup apa enggak? Sanggup. Sanggup. Ternyata Bu Ella sanggup. Bu Ella ini suka bernyanyi ternyata ya. Sekarang tebak-tebakan, Bu,
pembahakannya ini tentang apa ya? Tentang kekerasan, Bu ya. Jadi sebenarnya lebih kepada soal ini ya. Ya. Sekarang coba apa ya? Sampian sebutkan contoh kekerasan fisik, Bu. Saya, Pak. Ya, Bu Ella. Mencubit anak. Mencubit anak. Terus Bu Vicky, contoh kekerasan seksual. Dicolek. Dicolek. Ya, terus Bu Wilda, contoh kekerasan psikis. Dibentak. Dibentak. Jadi itu adalah contoh kekerasan. Nanti saya kasih hadiah, Bu ya. Permen pis. Ya, satu-satu ya. Terus kekerasan ini, Bu ya, kadang bukan kadang ya, sering terjadi di lingkungan kita, Bu. Bahkan di keluarga kita sendiri. Karena kenapa? Kadang ibu-ibu ini bertujuan kekerasan itu adalah hal yang baik ya. Padahal itu salah, Bu ya. Kekerasan itu bukan hal yang baik bagi anak-anak kalian semua. Biar tidak nakal, Pak. Tujuannya kan agar tidak nakal. Saya kasih contoh, seandainya ya anak Anda itu melakukan kesalahan, memecahkan piring, apa yang Anda lakukan, Bu Ella? Membentak, memarahi atau mencubitnya. Ketika dibentak atau dicubit ya, satu kali dicubit dengan keras, terus besoknya lagi melakukan kesalahan lagi, dicubit lagi, Bu. Nah, dicubit lagi. Jadi nanti kekerasannya terus menerus, bahkan anaknya tidak berubah, kan seperti itu ya. Jadi karena keseringan anaknya dicubit, nanti menjadi kebiasaan, Bu ya. Karena biasa dicubit tangannya ya, nanti mati kulitnya, Bu ya. Kalau dicubit merasa tidak sakit ya. Jadi itu adalah bentuk dari kekerasan dan contoh kekerasan serta perlakuan buruk kepada anak ya. Jadi saya mohon ibu-ibu nanti sepulang dari pertemuan ini ya, diterapkan di rumah. Jangan sampai Anda ini memukul anaknya, jangan sampai membentak anaknya, dan menjaga anaknya ketika keluar malam, terus bepergian ya, atau mengantarnya ke sekolah. Karena kekerasan itu bisa terjadi di mana saja, baik di jalan, di di surau tempat ngaji itu, Bu ya, atau di sekolah. Jadi sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.